Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Dita Tiara. Kali ini saya akan memberikan suatu informasi yang berjudul Hikmah di balik suatu ujian. Pasti teman-teman semua pernah kan yang namanya ngalamin suatu cobaan, musibah, atau ujian yang semua itu datang dari Allah, yang muncul secara tiba-tiba tanpa kita sadarin, tanpa ada persiapan apapun dalam diri kita. Terkadang ujiannya itu datang secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Misalnya ujian yang satu aja belum selesai, terus muncul lagi ujian yang lain. Terus bagaimana kita cara ngadepinnya? Kadang kita tuh mikir gitu, kenapa sih cobaan tuh harus datang ke kita? Kenapa sih Allah tuh ngasih cobaan ke kita tuh berat? Kenapa harus kita? Kenapa gak orang lain aja yang ngalamin? Kenapa tuh Allah milih kita buat ngadepin ini semua? Kayak kenapa sih ujiannya tuh datang secara berbarengan gitu? Kadang juga ujian yang datang tuh sulit, berat buat diri kita. Kenapa harus kita yang dapet? Kenapa harus kita yang ngadepin? Kenapa gak orang lain aja yang lebih kuat mungkin buat ngadepin ini semua? Kenapa harus kita? Jadi sebenarnya Allah tuh kenapa sih milih kita buat ngadepin cobaan ini? Kenapa harus kita gitu? Apa sih sebenarnya alasan Allah ngasih semua ini tuh buat kita? Apa sih sebenarnya hikmah yang bakal kita dapetin kalau misalnya kita ngadepin cobaan ini? Jadi alasan Allah mengapa memilih kita untuk menghadapi cobaan ini itu sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang selain karena kesanggupannya. Dari ayat tersebut dapat kita artikan bahwasannya Allah berjanji tidak akan memberikan ujian buat diri kita apabila kita tidak dapat menyanggupi ujian tersebut. Jadi dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasannya Allah berjanji tidak akan memberikan suatu ujian kepada hambanya apabila orang tersebut tidak dapat menyanggupi ujian tersebut. Kemudian Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada diri kita apabila kita mau bersabar dan melakukan kebaikan dalam mencari jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Terus kenapa sih kita tuh masih suka ngebandingin kehidupan diri kita sama orang lain? Padahal hakikatnya standar kelulusan ujian hidup tuh adalah yang terbaik amalnya. Jadi yang dimaksud yang terbaik amalnya di sini tuh adalah seberapa besar rasa ikhlas dan rasa sabar kita ketika menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah, dan seberapa besar rasa syukur kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka yang mempunyai jabatan terhormat tapi berlaku semena-mena, bukan pula mereka yang mempunyai banyak harta namun tidak mau berinfak, dan bukan mereka pula yang pinter dan bangga dengan kejeniusannya, tetapi mereka yang mempunyai amal baik selama hidup di dunia. Ingat ya teman-teman semua, bahwasannya jangan sampai kita terlena sama keindahan kehidupan di dunia ini, karena pada dasarnya adalah kehidupan yang selamanya adalah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh banyak orang, tapi neraka selalu dikelilingi dengan berbagai kenikmatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah gak sih gitu kalian tuh ngerasa tuh ngeluh, kenapa sih hidup gue tuh kayak gini-gini aja gitu, sedangkan teman-teman gue seneng-seneng terus juga hidup dalam keberadaan, kebahagiaan. Kenapa sih gue kayak gini gitu? Kenapa sih gue tuh kayak nggak bisa jadi dia? Kenapa gue kayak gini-gini aja? Kenapa sih gue tuh stuck aja di sini? Kenapa sih gue nggak bisa kayak dia? Kenapa sih gue nggak bisa seneng gitu? Pasti pernah kan yang namanya mikir kayak gitu. Kalian pernah nggak sih gitu kayak nemuin orang yang sama sekali dalam hidupnya tuh belum pernah ngalamin masalah? Pasti nggak pernah kan? Nggak mungkin ada gitu. Setiap orang tuh pasti pernah ngalamin masalah, nggak mungkin enggak. Jangankan orang yang baik gitu, orang baik aja selalu dapat masalah, pasti banyak masalahnya. Apalagi kita yang orangnya tuh masih lemah imannya, pasti banyak lah ngadepin masalah. Kalau dipikir-pikir tuh
Gak mungkin banget gak sih kalau misalnya kita tuh hidup tapi kayak kita tuh gak pernah ngalamin masalah. Kayak hidup kita tuh bakal hambar banget. Yang namanya ngejalanin hidup tuh pasti ada struggle-nya, pasti ada tantangannya, yang dimana tantangan tersebut, ujian tersebut tuh bikin diri kita tuh jadi yang lebih baik gitu buat kedepannya. Pasti kita tuh pernah gitu kan ngerasa kayak lelah banget gitu sama ujian yang udah kita lewatin selama ini gitu, kayak capek banget, berat banget gitu buat dilewatin, sampai-sampai kita tuh kayak ngerasa udah aja gitu, bisa gak sih kayak kita tuh ngerasa nyerah, pengen putus asa aja gitu, kayak udah bener-bener capek, udah bingung harus kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya tuh dalam ngelewatin hal ini tuh sebenarnya tuh nggak sulit. Sebenarnya kita tuh gampang kalau misalnya kita tuh minta sama Allah, kita tuh selalu berdoa, berusaha, selalu minta yang terbaik sama Allah, pasti insya Allah Allah pasti bakal bantu kita. Allah tuh nyuruh kita buat sabar, ikhlas dalam menghadapi ujian ini. Mungkin Allah tuh memberikan ujian ini kepada kita karena dia tuh ngerasa bahwasannya kita tuh semakin jauh gitu sama dia. Makanya dengan cobaan yang dia kasih ke kita tuh bisa mendekatkan diri kepada dia, kita bisa membangun koneksi kembali sama Allah gitu. Dan dengan kayak gitu kita tuh bisa mengetahui gitu seberapa takwanya diri kita, seberapa taat sih iman kita gitu sama Allah. Terus juga kita tuh bisa tahu gitu dengan diberikannya cobaan ini, diberikannya ujian ini, kita tuh semakin deket sama Allah atau semakin jauh sih sama Allah. Terus juga gimana nih, kita mau nyerah sama ujian ini atau kita harus tetap terus berjuang buat ngadepin ujian ini. Ingat ya teman-teman semua, bahwasannya bila kita ridho dengan semua kehendak yang telah menimpa diri kita, maka Allah pun juga ridho dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya suatu balasan bergantung pada besarnya suatu ujian. Maka apabila Allah mencintai suatu kaum, lalu Allah menguji kaum tersebut, maka barang siapa yang ridho, baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu teman-teman perlu kita tahu bahwasannya ada hikmah yang bisa kita ambil apabila kita sedang menghadapi suatu ujian yang datangnya dari Allah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi apa aja sih hikmahnya? Pertama, kita harus yakin bahwa setiap perbuatan memiliki resiko. Untuk mengurangi tekanan psikologis dalam berikhtiar, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha yang bijaksana. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya begitu saja. Pasti ada sesuatu dari setiap hasil yang akan dicapai. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah menguji daya tahan kita dengan memberikan suatu usaha yang cukup membawa resiko. Kita bisa disebut muslim yang tangguh apabila mampu mengarungi lautan kehidupan yang bergelombang. Yang ketiga yaitu selalu bersabar atas sesuatu yang tidak diinginkan dan bersyukur dengan apa yang telah terjadi. Yang keempat yaitu yakinlah bahwa Allah mempunyai kehendak dan rencana yang pasti lebih baik daripada setiap rencana yang dibuat oleh manusia. Yang kelima yaitu kita harus menyadari bahwa yang pernah mengalami kegagalan bukan hanya kita saja, melainkan semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Yang keenam yaitu kita harus tahu bahwa semua orang yang sekarang berada dalam kesuksesan pernah mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Dan yang terakhir yaitu hanya orang yang pernah mengalami kegagalan yang akan dapat benar-benar menikmati kesuksesan. Oke, jadi itu ya teman-teman 7 hikmah yang dapat kita ambil apabila kita sedang menghadapi suatu masalah yang datangnya dari Allah. Dan ingat ya teman-teman, bahwasannya ketika kita sedang menghadapi suatu ujian, kita harus tetap berhusnuzon sama Allah dan yakin bahwasannya apa yang telah Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.